Oke, mungkin kita akan sekarang masuk ke technical ya. Ini kita juga ada bahas beberapa saham properti. Aku share screen-nya. Oke. Mana ya? Oke, kita akan technical review saat ini. Disclaimer dulu ya teman-teman, ini nggak ada rekomendasi beli dan jual ya, ini hanya referensi. Oke, di sini kita bahas dulu mengenai GCI atau indeks. Indeksnya terkoreksi terbatas. Jadi untuk bullish skenario, GCI koreksi itu terbatas menguji support FR 61,8 di 71,55 dan di FR 78,6 di 7095. Bertahan di level tersebut, jika indeksnya bisa bertahan di angka tersebut, maka indeks berpotensi untuk kembali rally. Indeks itu berpotensi membentuk bottom daripada wave 2 dari wave 5 dan akan melanjutkan dengan wave 3. Dan untuk bearish skenario-nya, jika marketnya turun, berarti kita harus punya skenario bearish ya. Jadi kita harus ada persiapan untuk itu. GCI itu membentuk rising wedge yang merupakan reversal pattern dengan target indeks 7015 ya. Dan GCI udah menyelesaikan wave 1 dan akan melanjutkan dengan wave 2 di korektif dengan target FR 61,8 di 69,67 dan 61,68 di 6870. Jadi sebenarnya indeks itu berpotensi membentuk rising wedge. Jadi kalau dikoreksi, nah itu koreksinya targetnya ada di 7015. Habis itu kalau misalnya 7015 tembus, kita jaga di 69,67 6967 tembus berarti di 6870. Nah, ini adalah rotasi sektor di mana kita bisa lihat IDX Finance ini ada di improving. Biasa aku suka beli saham yang ada di improving karena improving itu akan berpotensi naik atau akan berpotensi rally, dan biasanya kalau dia sampai masuk ke leading itu rally-nya cukup lumayan lama tuh. Jadi kalau ini weekly kita lihat IDX Finance-nya udah ada di improving, IDX Property juga ada di improving. Di sini juga ada IDX Basic. Sebenarnya IDX Tech ini kemarin udah masuk ke improving, tapi ternyata dia turun lagi ke bawah. Dan yang lagi leading saat ini adalah IDX Infra. Dan yang weakening ini banyak ya, termasuk IDX Energi, IDX Industri, IDX Non-Cyclical, sama IDX Trans. Dan yang lagging IDX Health sama IDX Cyclical. Nah, secara daily yang lagi performing sih sebenarnya IDX Energi. Ini masih rally lah untuk saham-saham energi, dan IDX Industri. Tapi yang ada di improving biasa yang kita pantau ketat ini ada IDX Finance. Jadi kelihatan bank gede ini akan berpotensi rally ya, dan IDX Basic, dan di sini ada IDX Property yang akan menuju ke leading untuk RRG daily-nya, dan IDX Infra-nya masih di bawah. Ini yang ada konstruksi ini IDX Infra. Kemudian ada IDX Non-Cyclical, ada IDX Cyclical masih di lagging, IDX Trans dan IDX Tech juga di lagging, dan nggak ada yang di weakening secara RRG daily-nya. Nah, kalau kita lihat di IDX Finance, kita belah lagi lebih halus ya, IDX Finance yang akan perform ini kira-kira secara weekly ini apa? Oh, ada BBYB nih di sini ternyata ya, BBYB ada di improving, dan ada juga Agro. Kemudian ada BBKP dan ada BTPS, ada BB10. Memang ini nggak selalu pasti confirm akan pindah ke lagging ya. Kadang-kadang ternyata ada big seller ini bisa lagi pindah ke lagging atau malah bisa pindah ke weakening. Kadang-kadang ada beberapa case. Nah, yang lagi leading ada PNIN, secara weekly ada NISP, ada BRIS, ada BEVIN, ada BCA, ada Bank Danamon, ada Bank Mandiri. Yang udah di weakening ada PNN Bank, ada PNBS, ada Bank Niaga ya, nih ada BBNI, BRI, dan yang masih lagi ini BJTM, BANK, AMAR, BBHI,
BBHI dan Saratoga. Ini juga ada BBNI. Nah, secara IDX Finance Daily ini kita bisa lihat ada BANK, ada Agro. Ini kalau daily ini lebih pendek ya. Jadi kalau buat trading pakainya daily. Kalau mau invest pakainya yang weekly. Yang leading ini saat ini ada BBRI, ada Saratoga, ada NISP, ada BBNI, ada Bank Mandiri, dan yang weakening ini ada PNN Bank, ada PNIN, ada Bank Niaga. Tapi yang masih lagging atau belum naik ada BEVIN, ada AMAR, ada BTPS, ada BRIS, ada BBKP. Sebenarnya udah sempat naik ke improving tapi kemudian kelihatannya dia turun lagi. Kemudian ada BBHI dan BBYB Agro mulai naik ke improving. Nah, kalau dari indeks IDX Property Weekly, apa sih yang lagi ada di improving? Berarti akan potensi rally ya. Ada Sumarekon, ini weekly, jadi weekly itu buat yang lebih panjang ya. Ada Sumarekon, ada LPKR, ada ini apa ya? Kok aku nggak bisa lihat ya. Oke, ada CTRA, ada Demas. Kemudian yang leading ada BES, ada MDLN, ada DILT, ada BKSL, ada APLN, ada PPRO, dan BSDE. Yang weakening ini ada Asri, ada Niro. Wah, ini aku udah nggak pernah main sama sekali Niro. Yang masih lagging ini ada P1 dan PCK. Dan buat yang trading, teman-teman bisa perhatikan di sini yang lagi leading ada BKSL, tapi dia mulai turun nih. Jadi perhatikan, MDLN masih di leading, APLN masih di leading, BES masih di leading, ada Sumarekon yang udah dari lagging tiba-tiba dia pindah ke leading, dia bisa loncat nih dua papan langsung ya, dari nggak lewat improving dia langsung ke leading. Dan ada ADPC juga, tapi yang masih merah adalah BSDE atau lagging, bukan merah sih, BSDE, dan ada P1, ada LPCK. Nah, yang infra ya, untuk infrastructure yang lagi leading, yang weekly udah Jekon udah di atas banget. KIN ternyata KIN ada di sektor infra, dan ada Tower, ada Friend, ada ISAT. Kemudian yang masih improving ada Akset, ada XL, ada Wika, ada Oasa, ada PTPP, ada WG juga, dan ada Waskita. Adi mau menuju leading nih, pantesan teknikalnya kemarin udah breakout nih. Yang masih belum naik ada Jasa Marga, POWR, Tebik, sama SSIA. Nah, kalau kita beli lagi on daily basis atau untuk trading jangka pendek, yang masih leading ada Jekon, KIN agak turun dikit, tapi biasanya kalau turun pun kalau ada big volume buy ini bisa dan langsung naik lagi ke atas ya. Jadi ini nggak selalu akan percis seperti prediksi ini. Ada Oasa, ada Meta, ada Akset, dan ini yang masih di improving ada Tebik, ada SSI, ada SSI sebenarnya udah masuk ke leading sih. Jadi ini beberapa yang menarik. Nah, dari IDX sektor ini kita bisa lihat ini sebenarnya ada 11 sektor ya. 11 sektor ini adalah top 5 ya berdasarkan market cap. Jadi biasanya kalau saya beli, kalau memang IDX property itu lagi jalan, saya beli the biggest market cap, yaitu P1, dan kedua BSDE, dan ketiga CTRA, dan keempat Sumarekon. Kenapa kita pilih yang besar-besar? Karena biasanya asing atau fund akan masuk ke market cap yang paling besar, tapi pasti kita perhatikan lagi likuiditasnya. Kalau likuiditasnya kurang menarik, mereka biasanya nggak beli. Contohnya Bayan ya. Jadi IDX energi sebenarnya yang paling gede itu market capnya Bayan, tapi karena Bayan likuiditasnya kadang nggak terlalu banyak, jadi orang atau investor asing atau investor besar itu masuknya di Adaro, kemudian ADMR. Nah, ini IDX BCA Finance, IDX Finance ini yang besar-besarnya ada di sini. Oke, ini adalah beberapa saham yang patut kita perhatikan untuk minggu depan ya, 1 minggu karena biasa kita bikinnya. Wika break resistance jangka pendek di 1090. Jadi berpotensi merubah tren jangka panjang dari sideways. Ya, Wika ini sideways cukup lama ya. Sideways menjadi uptrend. Rekomendasi untuk Wika adalah buy area di 1115 sampai 1100 dengan target 1190 hingga 1300 dengan stop loss 1070. MACD dia sudah menunjukkan positif dan parabolic SAR juga positif.
Kemudian ada PTPP, koreksinya bertahan di 1030, higher high terbentuk mengindikasikan uptrendnya masih valid. Kemudian PTPP berpotensi rally berlanjut ke angka 1200. Rekomendasi untuk PTPP adalah buy di area 1080 hingga 1030 dengan target 1120 hingga 1200, stop lossnya di 1000. MACD dan parabolic area juga positif. Kemudian dari P1 break last high di 510, potensi rally ke 570. Dalam jangka pendek P1 udah berubah menjadi uptrend. Bisa kita lihat ya, dari kemarin yang downtrend di sini, kemudian dia sudah, karena dia ngebreak dengan volume yang cukup besar di sini juga dan kenaikan cukup tinggi, jadi harga atau trennya udah menjadi uptrend. Rekomendasi untuk P1 adalah buy dengan area buy 530 hingga 505 dengan target 540 hingga 570 dan stop lossnya 500. Kemudian ada APLN ini kemarin menarik karena rally dengan jumlah besar. Jika dia bertahan di last high akan mengkonfirmasikan higher high, jadi berpotensi merubah tren jangka panjang dari sideways menjadi uptrend. PLN buy if di atas 153. Tapi kalau misalnya mau buy on weakness atau spekulasi buy, bisa di area di 158 hingga 143 dengan target 180 hingga 200 dengan stop loss 133. Jadi ini MACD dan parabolic area juga udah positif. Kemudian ada Danamon ini kemarin kelihatannya kayak ada akum ya kalau aku lihatnya ya, tapi kita nggak tahu, ini kelihatannya koreksi sedang menguji support di 27. Dalam jangka panjang Danamon berpeluang membentuk double bottom. Ini menarik sekali double bottom ini biasanya. Rekomendasi untuk Danamon adalah buy dengan area buy di 28 hingga 27 dengan target 3000 hingga 3150 dan stop loss 2670. Dan untuk PSKT melanjutkan rekomendasi kita minggu lalu karena target pertama dari rekomendasi kita udah tercapai di angka 104. Break resistance penting buat PSKT di 89, ini mengkonfirmasi bahwa PSKT masih direkomendasikan buy secara teknikal dengan area buy 103 hingga 90 dengan target 112 dan 127 dan stop lossnya 88. Jadi PSKT ini masih berpotensi koreksi. Jadi ada pullback itu kemungkinan adalah pullback sehat. Jadi setelah dia naik kemudian dia pullback baru dia akan rally lagi. Dan ini adalah KIN, sebenarnya KIN ini saham yang cukup menarik karena ini terkait dengan green energy atau energi terbarukan. KIN ini break resistance jangka pendek di 770. Secara struktural uptrendnya masih berlanjut. Overall KIN masih dalam trend uptrend, yaitu untuk rekomendasi KIN masih buy dengan area buy di 855 hingga 900 dan target pertama 920 hingga 1000 dan stop loss di 770 di mana MACD dan parabolic area juga positif. Dan untuk KKES ini adalah perusahaan chemical anak usaha dari Mitra 10, bukan Mitra 10 sih, company yang CESAP ya, CESAP yang membawai Mitra 10. Jadi KKS ini akan menguji last di 183. Overall KKS ini masih di dalam uptrend dan buy if ngebreak di atas 183. Tapi kalau misal mau buy on weakness di 181 masih masuk area buy hingga 190 dan target adalah 206 dan 230 dan stop lossnya di 180. Parabolic area positif tapi stokastiknya masih kurang bagus.